Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan kami menceritakan tentang kisah nyata tentang Kiai Haji Muhammad Khalil ketika merintis berdirinya Nahdlatul Ulama. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Faruq Arido TV. Okey guys. Jombang tahun 1924, murid Kiai Khalil iaitu Kiai Hashim Asy'ari sebagai sesepuh Pulau Jawa waktu itu sedang memusatkan perhatian terhadap rencana berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama. Kiai Hashim Asy'ari tampak resah, beberapa kali memohon petunjuk Allah melakukan solat istikharah. Sungguh pun sudah melakukan solat istikharah berkali-kali, namun petunjuk tak kunjung datang. Rupanya petunjuk Allah terhadap rencana berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama tidak diberikan langsung kepada Kiai Hashim, tetapi datang melalui Kiai Khalil Bangkalan. Ketika petunjuk Allah datang, Kiai Khalil segera memanggil muridnya iaitu As'ad Syamsul Arifin, Santi Senior berumur 27 tahun menghadap. As'ad, kata Kiai Khalil. "Ya Kiai," jawab As'ad dengan ta'zib dan tawadu. "As'ad, tongkat ini antarkan ke Tebu Irang dan sampaikan langsung kepada Kiai Hashim Asy'ari," pesan Kiai Khalil sambil menyerahkan sebuah tongkat. "Tetapi ada syaratnya. Kamu harus hafal Al-Quran surat Toha ayat 17 sampai 25 dan bacakanlah kepada Kiai Hashim Asy'ari ayat-ayat itu," pesan Kiai Khalil menutup pembicaraan. Begitu menerima perintah, Santi As'ad segera berangkat ke Tebu Irang, kediaman Kiai Hashim Asy'ari. Setelah Santi As'ad menempuh perjalanan cukup panjang dengan berjalan kaki yang tentu saja banyak mengalami suka dan duka, akhirnya tibalah di Tebu Irang. Mendengar adanya utusan Kiai Khalil datang, Kiai Hashim Asy'ari menduga pasti ada sesuatu yang sangat penting. Ternyata benar. "Kiai, saya diutus Kiai Khalil mengantarkan dan menyerahkan tongkat ini kepada Kiai," kata Kiai As'ad sambil menyerahkan sebuah tongkat. Tongkat itu diterima dengan penuh haru perasaan. Kiai Hashim Asy'ari lalu bertanya kepada As'ad, "Apa tidak ada pesan dari Kiai Khalil?" As'ad lalu membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Qala hiya 'asai atawakkau 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa idha hiya hayyatun tas'a. Qala khudhha wa la takhaf san'iduha sirataha al-ula wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra." Mendengar ayat-ayat tersebut dibacakan Santri As'ad, hati Kiai Hashim Asy'ari bergetar, matanya menerawang, terbayang wajah Kiai Khalil yang sangat tua dan bijaksana. "Oh iya, berarti ini berkaitan dengan rencana mendirikan Jamiah Ulama itu," kata Kiai Hashim Asy'ari terharu. Kiai Hashim menangkap isyarat, berarti gurunya tidak berkeberatan kalau mendirikan sebuah organisasi Jamiah. Sejak saat itulah keinginan Kiai Hashim Asy'ari untuk mendirikan Jamiah sudah mantap. Lalu dimusyawarahkan dan dirumuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi itu. Sungguh pun demikian, hari demi hari, bulan demi bulan, organisasi Jamiah yang dicita-citakan belum berdiri sampai suatu saat datang utusan Kiai Khalil ke Tebu Irang tahun 1925. Setahun setelah penyerahan tongkat, Kiai Khalil memanggil As'ad kembali menghadap seperti tugas sebelumnya. As'ad dipanggil untuk maksud yang sama, iaitu diutus ke Tebu Irang ke Tebu Irang. Bedanya kalau dahulu diutus menyerahkan tongkat, untuk kali ini tasbih. Seperti halnya tongkat, tasbih ini pun disertai pesan Kiai Khalil pada Santi As'ad berupa bacaan salah satu Asmaul Husna, iaitu Ya Jabbar Ya Qahar sebanyak 3 kali.
Berangkatlah As'ad ke Tebu Ireng sebagai utusan ke Khalil Bangkalan. Setelah Santi, As'ad menempuh perjalanan cukup panjang dengan berjalan kaki yang tentu saja suka duka pasti dialaminya dalam tugasnya itu. Seperti dituturkan oleh As'ad sendiri bahwa dalam perjalanannya dijumpai orang mengatakan dirinya adalah seorang gila sebab dikalungkan tasbih sambil berjalan kaki. Tetapi ada juga sebagian mengatakan sebagai seorang waliullah. Akhirnya As'ad tiba di Tebu Ireng. Lalu kata As'ad, sesampainya di Tebu Ireng, saya bertemu dengan Kiai Hashim dan menyerahkan tasbih sambil membungkuk. Kiai Hashim sendiri yang mengambil tasbih itu dari leher saya. Tasbih yang diserahkan kepada Kiai Hashim tidak berubah dari posisi semula sejak dikalungkan oleh Kiai Khalil di Bangkalan. Saya tidak berani mengubahnya meskipun di jalan banyak orang yang menertawakan dan mungkin saya dianggap gila, kata Kiai As'ad, mengenang perjalanan yang katanya tidak bisa melupakan kejadian itu. Setahun setelah kejadian itu, di Surabaya berkumpul para ulama se-Jawa Madura. Mereka bermusyawarah tentang pembentukan Jamiah Nahdlatul Ulama. Rapat pembentukan dihadiri para tokoh alim ulama seperti Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Nahrawi Malang, Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Besi Samsuri Denanyar, Kiai Haji Hambali Kudus, Kiai Haji Ridwan Semarang, Kiai Haji Maksum Lasem, Kiai Haji Alwi Abdul Aziz Malang, Kiai Abdul Halim Lawi Munding Cirebon, Kiai Haji Dahlan Abdul Qahar Kertosono, Kiai Haji Abdul Fakih Grisi, Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Hashim As'ari dan mantu Kiai Khalil Bangkalan bernama Kiai Haji Doro Muntaha. Pada hari itu juga tanggal 31 Desember tahun 1926 Masehi bertepatan dengan 16 Rajab tahun 1344 Hijriah, Jamiah Nahdlatul Ulama resmi berdiri. Kemudian para ulama sepakat memilih Kiai Hashim As'ari tahun 1871 sampai dengan 1947 menjabat sebagai ketua umum. NU merupakan organisasi besar yang terakhir berdiri. Sebelumnya organisasi Muhammadiyah tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1869 sampai dengan 1923 di Yogyakarta. Jamiah Islam wal Irsyad Arabiyah yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Irsyad Al-Islamiyah tahun 1914 oleh Syekh Ahmad Surkati Al-Ansari Al-Sundawi tahun 1872 sampai dengan 1943 di Jakarta. Persatuan Islam tahun 1923 oleh Ahmad Hassan tahun 1887 sampai dengan 1958 di Bandung. Setelah berdirinya organisasi ini, mereka sepakat memutuskan: 1. Mengirimkan utusan ulama Indonesia ke Kongres Dunia Islam di Mekah dengan tugas memperjuangkan hukum ibadah dalam Islam dan madhab 4. 2. Membentuk organisasi atau jamiah kemudian atas usul Kiai Haji Muhammad Alwi Abdul Aziz diberi nama Jamiah Nahdlatul Ulama. Pada hari itu juga dibentuk pengurus yang berdiri 2 badan, yaitu Badan Syuriah Legislatif dan Badan Tanfidiyah Eksekutif. Susunan pengurus Syuriah pertama sebagai berikut: Rais Akbar Kiai Hashim As'ari, Wakil Rais Akbar Kiai Haji Dahlan, Katib Awal Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Katib Thani Awan Kiai Haji Abdul Halim, anggota Kiai Haji Muhammad Alwi, Kiai Haji Ridwan, Kiai Sa'id, Kiai Haji Bisri, Kiai Haji Nahrawi, Kiai Amin, Kiai Masyhuri, Kiai Haji Abdul Ubaid. Sedangkan susunan pengurus Tanfidiyah sebagai berikut: Ketua Haji Hasan Gipo, Sekretaris Muhammad Siddiq, Bendahara Haji Burhan, Bendahara Pembantu Bendahara Haji Burhan, Pembantu Soleh Syamil, Ihsan Ja'far Alwal, Usman Ahsan Nawawi, Dahlan
Mangun. Selain itu disusun juga para penasihat yaitu sebagai berikut: Syekh Ahmad Kanjim Al-Amir Al-Misri, Kiai Haji Dora Muntaha, Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Raden Ridwan Semarang, Kiai Haji Asnawi Pasuruan, Kiai Haji Nawawi Pasuruan, Kiai Haji Raden Hambali Kudus. Dengan demikian, jika Kiai Hashim Asy'ari dikenal sebagai pendiri NU dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah sebagai tokoh yang mewujudkannya, maka sang inspirator organisasi ini adalah Kiai Muhammad Khalil Bangkalan. Karya tulisannya, kehidupan karya tulis Kiai Muhammad Khalil Bangkalan dimulai sejak belajar di Mekah, menuangkan ilmunya dalam bentuk risalah besar maupun kecil. Sayang sekali banyak karya tulisnya yang tidak dapat dilacak, hanya sebagian kecil yang penulis dapatkan. Satu, kitab Silah fi Bayanin Nikah, suatu kitab yang menguraikan tata cara, adat dan hukum pernikahan. Dalam karya ini Kiai Khalil sangat terasa nuansa yang begitu kuat di dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini susah didapat, hanya santri daerah Madura yang sangat tua mungkin memiliki penulis mendapatkan kopi dari seorang santri Madura. 2. Kitab Terjemah Alfiah. Kitab ini belum dicetak, masih dalam bentuk manuskrip. Melihat tulisan Kiai Khalil dalam kitab ini sangat mencolok kepiawaiannya dalam khat Arab. Seperti kitab Fi Bayanin Nikah, kitab ini juga sulit didapat, mungkin hanya didapat dari kebaikan yang turun-temurun untuk memiliki kitab ini. Penulis mendapatkan kopi dari santri di Jawa. Dalam halaman terakhir kitab ini tercantum tahun 1294 Hijriah, berikut stempel cincin bertulisan Khalil. 3. Kitab Asmaul Husna berbentuk nazam dengan penjelasan memakai bahasa Madura dan Jawa. Belum dicetak, masih dalam bentuk manuskrip. Kitab tersebut masih disimpan rapi oleh Kiai Mukhtar Syuhud di Bondowoso. 4. Solawat Kiai Khalil Bangkalan. Solawat ini dihimpun oleh Kiai Haji Khalid Muhammad dalam kitab I'anatur Raqibin, dicetak Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Sumber Wiringin, Jember. Membaca salawat ini akan terasa visi Kiai Khalil yang memadukan kesempurnaan ilmu lahir dan ilmu batin. 5. Wirid Kiai Khalil Bangkalan. Salah seorang muridnya yang bernama Kiai Haji Bishri Mustafa Rembang menghimpun dalam satu kitab Al-Hakibah, dicetak oleh penerbit Pustaka Balwiyah Semarang. Bahasa kitab ini adalah bahasa Arab Jawa Pegon. 6. Lembaran-lembaran yang berserakan berupa doa-doa dan hizib-hizib yang diijazahkan Kiai Khalil kepada orang-orang tertentu yang dianggap mampu untuk mengamalkan. Di antaranya ijazah doa solat tahajud kepada Kiai Haji Abdullah Yatim Molokorejo, Pugri, Jember. 7. Ijazah barzakhiyah. Jenis ijazah ini didapat tidak melalui komunikasi langsung, tetapi lewat komunikasi spiritual, yaitu pertemuan dalam wujud ruhaniyah. Kadang ijazah ini disebut juga waisi, berasal dari nama Uwais Al-Qurani, seorang berkebangsaan Yaman. Kiai Khalil meskipun sudah lama wafat masih dapat memberikan ijazah barzakhi kepada Habib Musin Ali Al-Hinduan yang masih hidup di Sumeneb. Suatu ijazah barzakhi berupa untaian doa penangkal bencana yang disenandungkan Nabi Lut. Doa tersebut disimpan oleh salah seorang ahli waris Habib Musin Ali Al-Hinduan di Situbondo. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.